Terima kasih Bu Christina. Persiapan Bu Nurul Arifin. Ya, terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Menteri, Bu Sekjen, para wamen, jajaran, Ketua KPI, Wakil Ketua KIP, Ketua Dewan Pers, dan jajaran semua. Ada beberapa hal dari saya. Yang pertama untuk Kemenkominfo, soal penambahan target PNBP di halaman 5 dalam pembahasan untuk pembiayaan APBN tahun anggaran 2025. Di situ disampaikan ada additional yang mesti dikejar 512 miliar. Nah, ini kiat Bapak untuk memenuhi target ini seperti apa? Dari pos-pos PNBP mana ini bisa dipenuhi? Lalu yang kedua, update soal penanganan judi online. Kita mengikuti betul nih kiprah Pak Budi ya sebagai Ketua Harian Satgas, dan sejauh ini kami apresiasi karena berdasarkan data PPATK katanya Juli kemarin akses masyarakat ke judi online itu berkurang 50%. Semoga ini hasilnya bisa terus baik. Nah, tapi pertanyaan saya, jika kita analogikan ini sebagai suatu perjalanan nih memerangi judi online, kita nih sekarang ada di mana Pak Menteri? Itu satu hal. Lalu terobosan apa lagi yang kedepannya kira-kira perlu dilakukan dalam hal koordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan, karena kan core-nya sebetulnya di keuangan ini. Itu kita ingin dengar rencana Bapak ke depannya. Yang ketiga terkait dengan komunikasi publik ya. Ini kita bicara soal literasi digital. Kalau di sini kan tertulis untuk stunting nih, percepatan penurunan stunting. Kemarin saya banyak bicara dengan Menteri Kesehatan waktu berkunjung ke Golkar Institute, dan disampaikan kalau stunting itu kalau udah stunting susah banget Bu untuk ngobatinnya gitu. Jadi sebetulnya persepsi kita harus dirubah bagaimana mencegah. Ini dikonfirmasi ketika kita berkunjung ke posyandu, mereka memang bilang kalau yang udah stunting itu udah susah karena ada penyakit infeksi lain-lain, jadi susah. Jadi mungkin target Bapak harus dicegah daripada diobati. Jadi bagaimana komunikasi publiknya lebih pada untuk mencegah stunting. Lalu soal digital UMKM Pak. Jadi kedepannya saya sempat bicara juga dengan OJK, target ke depan untuk P2P itu bukan lagi nanti ke cash loan, tapi ke productive loan. Productive loan ini kan ke UMKM. Nah, Bapak kebetulan punya satu program untuk digitalisasi UMKM, mungkin ini bisa lebih disesuaikan, lebih di-tailor ya, sesuai dengan perkembangan ini nanti ke depannya untuk mendorong productive loan ini dari UMKM seperti apa. Karena ini kan berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. UMKM-nya bagus, ininya bagus, nanti PDB kita juga naik dan seterusnya. Lalu soal prioritas program dukungan manajemen tahun 2025. Nah, di sini tertulis salah satu prioritasnya adalah penataan dan penguatan organisasi Kemenkominfo untuk akselerasi transformasi digital. Nah, ini kita ingin dengar rencana seperti apa nih penataan dan penguatan organisasi, apa yang akan di-revamp atau apa yang akan Bapak buat lah. Ini kita ingin dengar sedikit. Itu untuk Kemenkominfo. Lanjut untuk KPI. Pak, apa kabar revisi P3 SPS? Ini kita sudah mau selesai ya kan? Saya berharap udah ya. Oke, good kalau gitu. Jadi bisa diselesaikan di periode ini. Jadi tidak ada tanggungan atau tidak ada hutang nih, nggak enak ke masyarakat. Untuk KIP, tadi Pak Jazuli sudah angkat, betul ya. Jadi memang kami mendengar itu yang nggak enak juga. Walaupun peraturannya memang di undang-undang kalau nggak salah anggaran itu kan hibah kan dari provinsi ya. Tapi apakah tidak ada standar yang bisa digunakan sehingga antara teman-teman Bapak di daerah-daerah itu tidak saling mengintip lah. Oh, dia dapat berapa, saya dapat berapa, kan nggak enak ya. Karena biar gimana kan beban kerjanya seharusnya juga tidak terlalu berbeda. Jadi apakah ada standar yang bisa diterapkan? Apakah itu sulit karena harus mengacu pada undang-undang, itu jadi kebebasan dari provinsi dan lain-lain, kita pengen dengar. Lalu Ibu Dewan Pers terkait dengan verifikasi perusahaan pers. Di halaman 5 dikatakan bahwa jumlah yang lolos administrasi turun karena adanya perubahan prosedur tahapan verifikasi administrasi. Perubahan seperti apa ini kami ingin dengar. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Christina. Jadi untuk P3 SPS revisinya sudah di pimpinan, disampaikan di BSD ya waktu itu. Cuman kita mencari waktu, kita padat banget anggaran seperti ini, belum ketemu waktu untuk kita rapat internal khusus membahas itu. Jadi mudah-mudahan di sisa waktu nanti kita bisa ada waktu untuk segera membahas. Mungkin 1-2 kali pembahasan sih selesai itu. Ya, cuman karena memang masih fokus di anggaran belum sempat kita bahas. Selanjutnya Bu Nurul, silakan. Terima kasih pimpinan. Pertanyaan yang pertama buat Pak Menteri ya. Saya juga ingin mensupport yang disampaikan oleh Pak Zazuli dan Christina. Ini merupakan yang sering kami hadapi Pak.
dalam pertemuan-pertemuan ke daerah, yaitu masalah honor. Harus ada standar, Pak. Ini serius, Pak, ya. Karena kita juga sudah berhasil untuk yang Kementerian Luar Negeri, kemudian kesejahteraan prajurit. Nah, sekarang ngomongin telekomunikasi nih, KPI, kemudian KIP, ya. Ini, Pak, kalau ke daerah kayak Jawa Timur aja anggarannya itu tidak sampai 5 miliar, Pak. Bayangkan gitu, untuk gajinya tuh berapa? Dan itu seringkali mereka dapatnya dari tergantung Pemdanya begitu, Pemprovnya. Nah, saya juga mendukung ini supaya menjadi ada standar. Misalnya untuk provinsi-provinsi, katakanlah maunya sih semua provinsi, tapi tergantung dengan luas, kemudian permasalahan, dan kemudian instrumen lain yang harus diakomodir begitu. Jadi ini betul-betul merupakan menjadi mandat, Pak Ketua, tolong dicatat begitu ya, menjadi mandat untuk ada standarisasi honor bagi KPI, KIP di daerah. Jangan mereka kayak, mohon maaf nih, kayak minta-minta gitu loh, Pak. Ini kan Anda lembaga gitu. Ya, jadi saya minta betul itu diperhatikan. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Menteri ini, tadi Pak Menteri sudah menyinggung, tapi saya ingin penjelasan, Pak, yang di halaman 5 tentang BHP ya, Pak, biaya hak penyelenggaraan yang turun drastis di 3,32%. Bapak itu belum menjelaskan kenapa sampai drastis demikian rupa, Pak. Ini alasan utamanya di balik penurunan target izin BHP ini, frekuensi dari 28,35% pada tahun 2024 menjadi 3,32% pada tahun 2025. Apa alasan utamanya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada perubahan kebijakan atau regulasi yang mempengaruhi penurunan target tersebut? Kemudian bagaimana dampak penurunan target ini terhadap pendapatan negara dari sektor penyewaan frekuensi radio tersebut? Itu, Pak. Terima kasih. Kemudian kepada Dewan Pers ya. Ini di halaman 10, Bu. Di sini Ibu tuliskan pelatihan dan fasilitasi uji kompetensi wartawan. Tadinya pagunya 2024 ya, 9 miliar, kemudian 2025 turun nih 4,1 begitu. Saya pengen tahu, Bu, outputnya itu seperti apa sih? Seberapa banyak wartawan yang sudah Ibu uji kompetensinya begitu? Dan dari media-media mana? Apakah dengan anggaran sebegini besar, sebetulnya berapa biaya per orang untuk menguji kompetensi setiap wartawan itu? Satuan biayanya begitu. Jadi keluar tuh nanti kebutuhannya, targetnya berapa sih? Atau digeneralisasi begitu. Kira-kira per tahun itu Ibu melakukan uji kompetensi itu terhadap berapa ratus wartawan? Sehingga kami juga tahu sebetulnya kebutuhan per tahunnya itu berapa. Karena kita juga tahu kan bahwa medianya tumbuh, media online apalagi, wartawannya juga lebih banyak begitu. Kita ingin tahu juga berapa sih sebenarnya anggaran yang dibutuhkan. Jadi kita bisa ngitung, Bu. Kalau Ibu dulunya punya anggaran 9 kemudian sekarang menjadi 4, berarti kan ada penurunan dari uji kompetensi tersebut terhadap wartawannya. Itu saja, Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nurul. Selanjutnya Pak Mukhlis, persiapan Pak Helmi.